Yang pertama saya mau tanyakan kepada Mas Julius, di dalam masuk Islam itu nggak boleh ada paksaan sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Ini dikatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan sedikit pun, nggak boleh, walaupun dengan embel-embel uang atau apa saja, nggak boleh. Nah, maka saya perlu tanya kepada Mas Julius. Mas Julius, untuk ingin menetapi Islam ini betul-betul dari diri sendiri apa atau gimana? Dari hati sendiri ya. Apa kira-kira yang mendorong Mas Julius untuk mau menetapi Islam ini? Kalau saya sih setiap kali mendengarkan kajian itu rasanya nyaman. Kalau di rumah kan sering kajian suaranya merdu, Iya. sampai kadang hafal juga. Jadi lama-lama merasa nyaman. Merasa nyaman saja. Bukankah nanti masuk Islam itu jadi berat, Mas? Pasti ya. Siap untuk menjalankan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Karena setelah orang bersadar, kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan sama sekali, sholat. Sanggup? Sanggup ya? Sudah bisa atau belum? Belum? Ya nggak apa-apa. Ikut-ikut dulu. Karena Islam itu begitu orang bersyahadat dinamakan mu'alaf. Artinya mu'alaf itu masih lemah, tidak tahu bacaan-bacaan, ini harus belajar. Itu namanya mu'alaf. Mu'alaf artinya masih lemah. Nah, jadi sanggup ya belajar ya, sanggup ya. Alhamdulillah. Jadi kewajiban yang paling utama adalah sholat, dan sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Sanggup ya. Biasanya ibadahnya berapa kali? Sepekan atau sekali? Seminggu sekali, tapi tidak masalah sebenarnya. Tapi jelas biasanya sepekan sekali, terus sekarang dituntut 5 kali sehari. Ya. Subuh sudah tekad ya. Alhamdulillah sudah tekad. Nah, syarat yang kedua, Allah menyinggung dalam surat Al-Isra ayat 23 ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini yang pertama tadi. Setelah Islam, wa qadara, dan Allah telah menentukan, mewajibkan. Ya, wa qadara rabbuka, kepada Tuhanmu, alla ta'budu illa, hendaklah kamu beribadah kepada Dia Allah. Nah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Berikutnya yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Nah, kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Masih ada orang tua? Ibu aja. Bapak? Sudah tidak ada ya? Tidak adanya dalam kondisi Islam apa masih ada lain? Lain. Kalau sudah meninggal dalam agama lain terputus. Tetapi ibu telah masih kita wajib untuk memuliakan dia, walaupun ibu itu beragama lain dengan kita, masih kafir, apalagi kalau dia muslim, maka lebih mutlak kita untuk mengikuti perintahnya dia, kecuali perintahnya itu adalah bermaksiat kepada Allah. Ibu Islam apa? Islam ya. Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya sampai bekerja, siap untuk membagi rezeki kepada ibu, pasti ya. Alhamdulillah. Jadi kita diperintah oleh Allah, kita membentak ibu itu tidak boleh sama sekali, haram hukumnya. Kalimat yang paling rendah dalam Al-Quran, itu tidak boleh. Ayat tadi
Setelah Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, tidak boleh meninggalkan sama sekali. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, bila mana ibu kamu sudah tua, kamu nggak jauh dari dia, kamu wajib untuk merawatnya dia, melindungi dia dan menjaganya. Nah, dan jangan sampai kamu mengatakan uff kepada ibu, wala takunlahuma uff, wala tanharhuma, dan jangan membelakangi dia. Wa qul lahumā, dan berkatalah pada ibu qawlan karīmā, kalimat-kalimatnya santun yang lemah lembut. Siap ya? Nah, ini perintah Allah. Jadi Islam itu memerintahkan yang kasih sayang dengan hal yang sangat lembut sekali. Lebih-lebih kepada orang tua kita. Ya. Nah, demikian pula nanti sampai sudah nikah atau belum? Nah, setelah sampai menikah, sampai akan punya tanggung jawab istri. Sampai punya istri, kewajiban untuk berbuat baik pada istri dan orang tuanya istri itu dengan baik. Tetapi paling utama adalah kepada ibu, tidak boleh kita menyia-nyiakan ibu. Ya, walaupun sampai sudah punya istri. Nah, seorang laki-laki adalah milik orang tuanya. Jadi sampai harus betul menjaga ibu. Jadi tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membelakangi atau menyinggung perasaan dan segala macamnya ya pada ibu. Tapi kalau kepada yang lain, ya yang baik tentunya, tapi tidak seperti kepada ibu. Ibu harus betul. Jadi alhamdulillah bapak-bapak sudah mengetahui bahwa niatnya betul ikhlas dalam diri, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan, tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada timbul dari diri sendiri, merasa tenang dengan mendengarkan azan. Nah, tapi dalam Islam itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Nah, orang belajar itu diperintahkan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah, yaitu dalam hadis thalabul ilmi fardhatun. Jadi mencari ilmu itu fardhatun, artinya fardu yang tidak boleh ditinggalkan. Terus minal mahdi ilal lahdi, dari buaya ibu sampai yang lahat, artinya sampai kita meninggal, tetap wajib kita untuk mencari ilmu. Karena demi Allah nanti ketika kita meninggal tanpa ilmu yang kita pahami, kita akan menyesal. Oke ya, jadi perlu belajar terus. Orang akan bisa mengetahui ilmu kalau dia akan mempelajari agamanya dengan benar, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada jenengan, dan Allah akan menyayangi dengan menambahkan semangat untuk belajar agama. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu sudah kita langsung aja, sudah dua hal sudah siap untuk menjalankannya. Tiga hal ya, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sedikit pun. Nah, tidak meninggalkan ibadah kita kepada Allah. Terus kedua, mau berbuat baik kepada orang tua. Nah, terus yang ketiga adalah kita menjaga kepada sesama muslim, harus berbuat baik, menjaga dengan kebaikan, ruhana, bersifat rahim, bersifat kasih sayang. Nah, tetapi kalau kepada orang kafir, sebagai orang Islam, ruhana bainahum. Tetapi kalau kepada orang-orang yang jahat, orang kafir yang menghalang kita, maka asyidau ala tegas. Ya, sudah. Kalau gitu kita syahadat langsung. Siap? Alhamdulillah. Ya kalau nggak terlalu berat.
kalimat itu ringan, tapi esensinya memang agak berat nantinya, ibadahnya harus ditapi dan segala macamnya. Tetapi kalau kamu ikhlas, semuanya akan jadi ringan, jadi enteng, nggak merasa berat sama sekali. Bahkan kadang-kadang kalau betul-betul cinta pada Islam, belum waktunya sholat, sampai akan menunggu di masjid, rindu, merasa senang. Nah, jadi nggak merasa berat insya Allah. Kalau demi Allah, harga surga itu mahal sekali. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang meyakini. Ya, mari kita bersabar dengan mengucapkan kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikutin ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita langsung berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan hati Mas Julius ini ya dengan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma tsabbit qawla Julius Aditya Ali Martino. Allahumma tsabbit bil qawli sabit. Allahumma tsabbit bil qawli sabit. Allahumma tsabbit bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, aku mohon ya Allah, setelah Mas Julius bersyahadat ini, maka kokohkanlah dalam hatinya ya Allah. Kuatkanlah dalam hatinya untuk menetapi Islam. Kuatkanlah, sabbithu bil qawli sabit an la ilaha illallah sampai dia meninggal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.